Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki hari keempat di syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan semoga 4 hari yang telah berlalu dan hari-hari berikutnya sampai akhir Ramadan benar-benar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta pembebasan dari api neraka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita subuh hari ini khusus temanya seputar Ramadan, dan kita beri judul jadilah seperti atau termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semua kita tahu, mendengar, membaca keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal tersebut. Namun begitu, tidak sedikit pula orang-orang yang tetap lalai, lengah, dan masih saja berbuat sia-sia di bulan Ramadan, sekalipun dia mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa mencambuk diri kita agar terus termotivasi dan bersemangat, berijtihad, bersungguh-sungguh, sehingga hari-hari yang tersisa sampai penghujung Ramadan tidak sia-sia bagi kita kelak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, khaba wa khasir, sungguh merugi. Beliau ulang 3 kali, sungguh merugi, sungguh merugi. Qila man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah SAW? Maka beliau SAW menjawab, alladzi dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Orang-orang yang datang padanya Ramadan lalu berakhir Ramadan sementara dia tidak diampuni. Kaum muslimin dan muslimat, jadilah orang-orang yang kelak masuk ke sorga dari pintu Ar-Rayyan. Ini yang pertama. Jadi Ar-Rayyan itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, salah satu nama pintu di sorga, dan pintu yang dikhususkan untuk as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di sorga ada satu pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum.
yang akan masuk dari pintu tersebut khusus orang-orang yang berpuasa, as-shaimun, dan tidak seorang pun selain dari mereka yang masuk ke surga dari pintu tersebut. Yuqal, kelak di hari kiamat dikatakan, aina as-shaimun? Mana orang-orang yang dahulu di dunia berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Mana dia orang-orang yang dahulu berpuasa? Lalu berdirilah orang-orang yang dahulu di dunia dia berpuasa. Dan tentu puasa yang paling utama dan paling afdal adalah puasa Ramadan. Berdiri mereka. Lalu mereka pun masuk dari pintu Ar-Rayyan tersebut, kata Nabi SAW. Apabila mereka telah masuk, dikuncilah pintu tersebut dan tidak seorang pun yang diizinkan masuk darinya. Subhanallah. Ini menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, dan penghormatan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan masuk surga pun pintunya dikhususkan. Maka wahai kaum muslimin dan muslimat, jadilah termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. Yang kedua, saudaraku, jadilah engkau termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Maksud berpuasa penuh keimanan ini, wahai jamaah, dia berpuasa yakin bahwa ini adalah perintah Allah, syariat Allah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin. Jadi dia melakukan ibadah puasa itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena adat istiadat, kebiasaan yang turun-temurun, tidak. Tapi betul-betul keyakinan dia bahwa ini adalah perintah Allah, kewajiban yang Allah wajibkan, syariat Islam, rukun, salah satu daripada rukun Islam. Harus ada keyakinan itu. Wahtisaban, dan dia tunaikan puasa itu dengan ihtisab. Ihtisab itu apa? Dia mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Kalau dia lakukan puasa tersebut dengan iman dan ihtisab tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan banyaknya dosa kita. Benar, Ramadan dahulu kita sudah berpuasa, tapi setahun ini apa yang telah kita lakukan? Alangkah banyaknya kesalahan dan dosa kita, yang besar maupun yang kecil. Maka kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita lalai dan lengah. Ramadan inilah saatnya kita meraih ampunan tersebut. Maka jadilah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan cara menunaikan siam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Yang ketiga, jadilah engkau wahai saudaraku termasuk orang-orang yang didoakan, yang dipuji oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Dipuji oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Bagaimana caranya agar kita dipuji oleh Allah, didoakan oleh malaikat? Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rawahu Ahmad wa hassanahu Al-Albani. Artinya,
Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Ini keutamaan makan sahur. Sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Bahkan sahur itu, wahai saudaraku, saudariku, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, dengan orang-orang non-Islam. Jadi selain daripada kita, mereka juga berpuasa. Ada juga tuntunan puasanya. Salah satu bedanya, mereka tidak pakai makan sahur. As-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makanan yang berkah. Fala tada'u, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, sekalipun salah seorang dari kalian itu sahurnya hanya seteguk air. Tapi jangan sampai tidak sahur. Misalnya tidak ada apa-apa, kita belum sempat masak, atau belum ada apa-apa, atau kita bangun sudah sedikit lagi azan atau masuk waktu subuh. Kalau makan rasanya tidak cukup, sudahlah. Kalau begitu saya tidak sahur. Tidak. Tetap sahur walaupun kata Nabi SAW dengan seteguk air. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan sahur tadi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan keutamaannya yang lain. Selain dia diberkahi, ternyata orang-orang yang makan sahur itu, kata Nabi SAW, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Bersolawat, apa maksudnya? Allah bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Allah bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, maksudnya Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Adapun malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, maknanya solawat itu salah satu maknanya doa. Malaikat mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Begitu mulianya, mulai dari sahur saja sudah penuh keberkahan, penuh pahala, penuh kemuliaan. Ibadah yang sangat agung. Cuma makan saja, bahkan seteguk air. Jika kita lakukan itu karena perintah Allah, tuntunan Rasulullah SAW, ikhlas, maka insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jadilah engkau termasuk orang-orang yang dilipat gandakan pahala puasanya. Ada orang, dia puasa, dapat pahala. Kemudian dia juga dapat pahala yang lain lagi. Pahala orang-orang lain yang berpuasa pun dia dapat. Subhanallah. Siapa mereka? Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a, rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang memberi perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah. Dia puasa, lalu dia memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Dia dapat pahala puasa dia, kemudian pahala orang yang berpuasa itu juga mengalir kepada dia tanpa mengurangi pahala orang itu. Berapa banyak orang yang berbuka dengan yang dia sediakan, berapa banyak dia dapat pahalanya. Subhanallah. Ini maksudnya dilipat gandakan ibadah puasanya. Satu orang kita beri dia perbukaan, sudah double kita dapat pahalanya. Pahala kita, pahala berpuasa, dan pahala orang tersebut. Pahala puasa dia juga. Dan kalikan dengan jumlah yang kita berikan. Nah, ini keutamaan kita memberi makan atau perbukaan untuk orang-orang
yang berbuka. Alhamdulillah, memberi perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Di masjid-masjid, di musola-musola, berlomba-lomba kaum muslimin untuk menyiapkan atau menyediakan perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini tentunya merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Memberi perbukaan itu sunnah, karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan besar pahalanya. Apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti kita harus banyak uang untuk itu. Kita bisa beli tamar, misalnya korma, lalu kita bagi-bagikan, boleh di masjid, boleh di jalanan, terserah di mana saja. Yang penting untuk orang yang berpuasa. Tetangga-tetangga kita beri juga boleh. Jadi tidak harus di masjid. Misalnya kita punya makanan, kita beri tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang untuk berbuka mereka, kita sudah dapat ini. Jadi tidak ada pengkhususan di masjid. Kenapa banyak dilakukan di masjid? Karena biasanya kaum muslim berkumpul di masjid. Untuk apa? Untuk berbuka dan sekaligus sholat maghrib. Sehingga diharapkan faedahnya pun lebih besar. Selain juga di sana dengan berkumpulnya kaum muslimin, terjalin juga ukhuwah Islamiyah di antara sesama kaum muslimin. Bisa juga kita dengan air. Tidak bisa kita beli korma, air. Kita bagi air. Kita siapkan air. Intinya adalah memberi perbukaan atau makanan untuk berbukanya orang-orang yang berpuasa. Yang kelima, jadilah engkau termasuk orang-orang yang beramal dengan amalan yang tidak ada tandingannya. Amal ibadah yang tidak ada tandingannya itu setelah sholat 5 waktu adalah as-saumu, puasa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab, alaika bis-saumi fa innahu la idla lahu. Hendaklah kamu puasa, karena sesungguhnya tidak ada tandingan bagi puasa itu. Bahkan di luar Ramadan, jamaah, kalau kita misalnya salah seorang dari kita puasa 3 hari saja setiap bulan itu, 3 hari dia dalam 1 bulan itu dia berpuasa, setiap bulan dia puasa 3 hari, setiap bulan dia berpuasa 3 hari di luar Ramadan misalnya, maka itu sudah sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Karena 1 hari ibadah puasa itu kata Nabi SAW dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 3 hari berarti dia 30. Kalau 1 bulan itu dia puasa 3 hari, itu sebanding dengan puasa 1 bulan. Kalau tiap bulan dia puasa hanya 3 hari, sama dengan puasa 1 tahun. Dan itu nasihat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadisnya. Beliau anjurkan sahabat tersebut berpuasa 3 hari tiap bulan. Lalu kata beliau, itu adalah puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Itu keutamaan puasa itu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW di hadis ini, alaika bis-saumi, hendaklah engkau berpuasa, fa innahu la idla lahu. Sesungguhnya tidak ada tandingan bagi ibadah puasa itu. Kalau puasa sunnah saja pahalanya sampai seperti itu, apalagi puasa fardu Ramadan. Yang keenam, jadilah engkau orang-orang yang bergembira dengan 2 kegembiraan. Orang-orang yang puasa itu, Bapak Ibu jamaah semuanya, kata Nabi SAW punya 2 kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka, dan kemudian kegembiraan saat bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahala yang sangat banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Kata Nabi, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ujzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan ibnu Adam itu untuk dia, kecuali puasa. Itu adalah untukku. Sebenarnya seluruh ibadah kita lakukan untuk Allah. Nah, Allah sebutkan di sini di hadis kursi ini bahwa dikhususkan penyebutan puasa itu adalah untukku, menunjukkan keutamaan ibadah puasa itu. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberi balasan ibadah puasa tersebut. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnah, tameng. Dia tameng, benteng bagi kita di dunia, benteng dari syahwat, benteng dari maksiat, tameng dari segala keburukan. Di akhirat, tameng dari api neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia yarfuth. Yarfuth itu mengucapkan atau melakukan perbuatan yang keji, kotor, vulgar. Jadi kalau kita puasa nggak boleh. Di luar puasa juga tidak boleh. Disebut di sini, apabila engkau berpuasa jangan mengatakan perbuatan yang kotor dan keji. Maksudnya kalau di luar Ramadan tidak boleh, apalagi di dalam Ramadan lebih besar lagi larangannya. Wala yaskhab. Yaskhab itu mengangkat suara berlebihan, berdebat, berbantah-bantahan, itu tidak boleh. Bahkan apabila ada orang yang mencelamu atau memerangimu, jika seseorang mencelamu atau memerangimu, falyaqul inni imru'un shaim, maka ucapkanlah aku ini sedang puasa. Tidak perlu dibalas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu melatih kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, bersabar terhadap orang yang menyakiti kita. Waladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang waladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih dicintai di sisi Allah daripada bau kesturi. Minyak kesturi, khususnya yang terbuat dari kesturinya ghazal, rusa. Jadi ada jenis rusa, itu dia mengeluarkan bahan baku untuk kesturi. Jadi dia ada seperti daging tumbuh di dekat dadanya atau lehernya, rusa atau kijang. Nah, itu berisi lemak yang diolah jadi bahan minyak kesturi yang paling mahal, yang paling bagus. Aromanya sangat harum. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada minyak kesturi. Orang yang berpuasa itu, Pak, Bu, walaupun dia gosok gigi, bersiwak, tapi bau itu bukan dari gigi, dari mulut dia sebenarnya. Dari lambung dia yang kosong. Ada udara gas itu keluar. Nah, sekalipun orang menganggap itu tidak sedap, tapi karena dia menahan lapar itu sehingga lambungnya kosong itu karena Allah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, yafrahuhuma. Mereka bergembira dengan keduanya. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Apabila tiba saat berbuka, mereka gembira, dan ketika mereka kelak di hari kiamat bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah, mereka bergembira dengan ibadah puasa mereka. Subhanallah.
Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Lihatlah ketika kita menjelang berbuka itu bagaimana perasaan kita gembira. Menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Saat mendekat berbuka itu, orang laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya gembira. Menanti saat-saat berbuka itu. Itu kegembiraan setiap hari selama 1 bulan. Kaum muslimin bergembira setiap berbuka. Ini di dunia. Kegembiraan yang pertama saat berbuka bagi orang yang berpuasa. Kedua, kegembiraannya saat dia bertemu dengan Allah. Ketika dia membawa ibadah puasanya itu, bagaimana tidak? Puasa itu datang kelak menjadi pemberi syafaat untuk dia. Datang ibadah puasa itu di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Lalu puasa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, mana'tuhu 'anit ta'ami wasyarab." Wahai Rabbku, aku yang menghalangi dia, kata puasa. Aku yang menghalangi dia dari makan dan minum. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberi syafaat kepada dia. Subhanallah. Dan juga mereka bergembira orang yang berpuasa sebagaimana hadis yang sebelumnya, karena mereka akan masuk surga di pintu khusus yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Jadi wahai saudaraku, jadilah orang-orang yang bergembira. Jadilah termasuk orang-orang yang bergembira dengan 2 kegembiraan, yaitu gembira saat berbuka dan gembira saat bertemu dengan Allahnya karena berpuasa. Yang ketujuh, saudaraku, jadilah engkau termasuk orang-orang yang tidak pernah haus kelak selama-lamanya. Jadi orang yang berpuasa di dunia kelak tidak kehausan ketika di hari kiamat. Di padang mahsyar itu, Bapak Ibu jemaah semuanya, orang dikumpulkan, matahari didekatkan, 1 harinya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan, 50.000 tahun di dunia. Berdiri mereka semuanya di bawah matahari terik yang didekatkan kepada kepala mereka. Semua kehausan, tidak ada makan, tidak ada minum. Nah, ada orang-orang yang tidak kehausan. Di antaranya orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imina babun fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan, la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Man dakhala fihi syariba wa man syariba lam yadhma abada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa itu kelak di hari kiamat ada pintu untuk mereka di sorga, namanya Ar-Rayyan. Tidak akan masuk ke sorga melalui pintu tersebut selain daripada orang-orang yang berpuasa. Apabila mereka masuk, dikuncilah pintu tersebut sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk dari sana. Barang siapa yang masuk ke dalam pintu tersebut, maka dia akan diberi minuman. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang berpuasa di hari kiamat tidak merasa kehausan lagi selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Karena di dunia dia sudah menahan haus, dahaga. Dari pagi, dari subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan begitu selama 1 bulan. Belum lagi belum lagi puasa-puasa sunnah di luar Ramadan. Dia lakukan juga. Menahan haus. Semua itu dilakukannya karena Allah. Maka kelak Allah anugerahi, Allah balas dia. Di akhirat dia tidak akan haus selama-lamanya. Yang ke-8, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang berakhlak dengan akhlak kenabian. Berakhlak dengan akhlak kenabian itu maksudnya mencontoh Nabi SAW. Nah, orang berpuasa termasuk itu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun minan nubuwati." 3 perkara termasuk dari kenabian. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur,
mengakhirkan sahur, wa wad'ul yamini 'ala shimali fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. 3 perkara ini termasuk perkara kenabian atau sifat-sifat kenabian. Bukan berarti orang tersebut jadi nabi, tidak, tapi dia bersifat berakhlak dengan akhlak nabi, mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW. Di hadis ini disebutkan ada 3 perkara termasuk kenabian. Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya ketika tiba saat berbuka, terbenam matahari, maka harus segera kita berbuka, batalkan puasa kita dengan berbuka. Tidak boleh ditunda-tunda. Yang muadzin buka dulu walaupun sebutir korma atau seteguk air. Bismillah. Baru kumandangkan azan. Setelah selesai azan nanti bisa dilanjutkan. Sebagian orang dia tunda. Azan dulu, orang udah berbuka dia azan dulu. Setelah azan baru dia ikut berbuka. Ini menunda, tidak menyegerakan padahal saatnya sudah tiba. Atau mungkin sebagian ibu-ibu masih sibuk saja nyiapkan sana sini, sudah tiba saat berbuka, orang sudah berbuka. Sudah membatalkan puasanya dengan korma, dengan apa saja, dengan air. Sementara dia masih sibuk saja mengatur ini itu, banyak perbukaan yang diaturnya. Ini menyelisihi sunnah. Sunnahnya itu disegerakan. Ketika tiba saatnya berbuka, terbenam matahari atau masuk maghrib, maka segera dahulu berbuka, baru dilanjutkan aktivitas yang lainnya. Kemudian takhirus saum, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Sunnahnya bersahur itu diakhirkan. Sebagian dari orang ada yang sahurnya jam 2, jam 3. Ini masih jauh dari terbitnya fajar, dari waktunya subuh. Boleh, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Yang afdal itu seperti sahurnya Rasulullah SAW. Antara sahur dia dengan azan itu sekitar 50 ayat. Ayat yang tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Berarti sedikit waktunya. Selesai dia sahur, ada jarak antara sahur dia itu dengan azan itu, dengan masuknya waktu subuh sekitar 50 ayat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Berarti dekat waktunya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu sunnah. Salah satu hikmahnya lebih menguatkan bagi orang yang berpuasa. Karena kalau dia sahur itu lebih awal, jam 2, jam 3, akhirnya waktu menahan dia semakin panjang. Maka dia nanti agak lemas terasa. Kemudian hikmah yang berikutnya juga agar tidak terlambat waktu subuh. Karena orang kalau sahur, antara sahur dia dengan waktu subuh itu panjang, biasanya dia nunggu baring-baring, tidur-tiduran, masih lama subuh lagi, akhirnya ketiduran. Bangun-bangun sudah terbit matahari, na'udzubillah. Tapi kalau waktunya pendek, dia tidak sempat tidur, sudah azan. Sehingga dia bisa bersegera untuk ke masjid atau sholat subuh. Ini diantara hikmah-hikmahnya. Dan setiap syariat yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga di sini disebutkan yang ketiga, bersedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ini ternyata merupakan bagian dari kenabian, sunnah dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Memang ada sebagian mazhab yang dia ketika sholat dia tidak bersedekap. Kadang kita lihat, kalau kita lihat tayangan live, siaran langsung sholat tarawih ya, dari Mekah atau dari Madinah, atau yang pernah pergi ke Tanah Suci, akan menyaksikan ada orang yang sholatnya begini saja, Allahu Akbar. Jadi tangannya diluruskan saja, irsal namanya. Tapi yang sunnah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dianjurkannya yaitu bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Bisa dipegang, digenggam pergelangannya, bisa di sini, bisa juga seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini dia di pergelangannya.
Di atas dada, yang dimaksud dengan dada itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad itu mulai dari dada kita ini, susu kita ini sampai ke atas pusar. Jadi di antara itu semuanya termasuk dada. Mau di sini, mau di sini, mau di sini. Tapi bukan di bawah pusar, itu tidak termasuk lagi dada. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebenarnya banyak lagi ya hadis-hadis tentang ini. Terakhir, jadilah engkau wahai saudaraku termasuk orang-orang yang menampakkan agama. Yang menampakkan agama atau memenangkan agama. Apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "La yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama ini akan senantiasa zahir, tampil, nampak, jelas, kuat. Itu makna zahir. Selama manusia atau selama kaum muslimin masih menyegerakan berbuka. Fa innal yahuda wan nasara yuakhirun. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu menunda-nunda berbuka dalam puasa mereka. Jadi di antara hikmah menyegerakan berbuka itu salah satunya membuat agama ini kuat. Apa hubungannya? Kok bisa berbuka, menyegerakan berbuka itu membuat agama ini nampak kuat? Kenapa? Hubungannya wahai saudara-saudariku, karena menyegerakan berbuka itu adalah sunnah. Perintah dan dianjurkan oleh Nabi. Mengikuti sunnah Nabi, memegang teguh sunnahnya, menjalankan perintahnya, itu adalah penyebab kekuatan, kemenangan dan kejayaan Islam. Itu dia hubungannya. Jadi tidak boleh disepelekan. Jadi bisa jadi penyebab sekarang umat Islam lemah, terus juga dipandang rendah oleh umat-umat lain, tentu banyak sebabnya. Salah satu sebabnya ini, banyak orang-orang yang menunda-nunda berbuka saat berpuasa. Kemudian selain itu, ternyata menunda-nunda berbuka itu menyerupai, meniru-niru puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita tidak boleh tunda-tunda, agar tidak tasyabbuh, meniru dan menyerupai puasanya orang Nasrani. Nah, ada kelompok yang suka meniru orang-orang Yahudi ini, karena memang kelompok ini lahirnya dibidani oleh orang Yahudi. Syiah itu kalau puasa juga dia tunda itu. Karena waktu mereka sholat maghribnya mereka tunda juga. Sampai gelap, udah dekat waktu isya, baru mereka berbuka, baru mereka tunaikan. Itu dalam ajaran mereka. Menyerupai Yahudi. Nah, jadi dengan menyegerakan berbuka itu, pertama kita termasuk orang-orang yang menzahirkan agama. Kemudian juga kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Jemaah semuanya, maka jadilah kita berusaha kita menjadi orang-orang yang seperti disebutkan oleh hadis-hadis yang kita baca, kita simak di atas tadi. Mudah-mudahan dengan itu ibadah puasa kita semakin besar pahalanya, semakin pula kita mendapatkan ampunan dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Waktu yang tersisa mungkin 5 atau 10 menit ke depan saya beri kesempatan, kalau ada jemaah yang mau bertanya silahkan, boleh bertanya, insya Allah saya akan jawab sekitar 3 pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memberi terbuka bagi orang puasa kan pahala bagi kita kan. Ya. Banyak orang yang beri. Bagaimana kalau memberi makan sahur orang berpuasa? Baik. Ustadz, pertanyaannya, Ustadz tadi disebutkan memberi perbukaan itu besar pahalanya, bahkan kita dapat pahala orang yang berpuasa juga. Nah, bagaimana dengan makan sahur? Tentunya memberi makan, orang makan sahur tetap dapat pahala. Bahkan Rasulullah SAW pernah
makan sahur, menyiapkan makan sahur bersama salah seorang sahabat. Ya, salah seorang sahabat yaitu sahabat Zaid. Tadi yang beliau itu yang menjelaskan tentang antara sahurnya Rasulullah SAW dengan azan waktunya itu. Nah, itu sahabat Zaid itu makan sahur bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah yang memberinya, mengajaknya makan sahur bersama. Nah, tentu pahalanya besar. Namun, apakah pahalanya sama dengan pahala memberi orang yang berbuka? Nah, di sini tidak ada keterangan khusus. Jadi kita tidak bisa menyamakannya. Orang yang berbuka ada keutamaan khusus memberi perbukaan tersebut, sementara memberi makan orang sahur pasti pahalanya besar, dan itu termasuk it'amut ta'am, memberi makan yang pahalanya besar. Namun pahala khususnya, apakah dia dapat juga pahala yang berpuasa, itu tidak ada dalil yang menyebutkan tersebut. Ya, sebagaimana juga ada hadis yang mengatakan orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka, kemudian saat bertemu dengan Rabbnya. Bagaimana dengan makan sahur? Ya, tidak ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi tetap sahur itu punya keutamaan tersendiri. Hanya saja masing-masing ibadah punya keutamaan yang berbeda-beda. Ya Pak ya. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Tunggu Bapak itu dulu, nanti Bapak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikatakan bahasanya di dalam surga nanti ada satu pintu Ar-Rayyan, Iya. khusus orang yang berpuasa. Masuk ke dalamnya ada dikunci. Bagaimana dengan di pada masa nanti amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat? Ada kaitannya? Iya. Baik, Ustaz, tadi disebutkan bahwa di sorga itu kelak ada satu pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Kalau mereka sudah masuk dari pintu itu dikunci, tidak ada lagi yang masuk dari itu. Bagaimana dengan sholat? Ya, nah, apa hubungannya dan korelasinya? Tidak diragukan lagi, sholat 5 waktu itu adalah amalan yang paling utama, bahkan lebih utama daripada siam Ramadan. Ya, nah, ulama sepakat meninggalkan sholat dengan sengaja terus menerus itu bisa jatuh kepada kekafiran. Kalau dia tidak sholat sama sekali, walaupun dia mengatakan sholat wajib, tapi dia tidak melakukan. Ya, tidak sholat sama sekali. Berbeda dengan puasa. Kalau orang tidak berpuasa, dia dosa besar, sangat besar dosanya. Selama dia masih meyakini wajib, dia tidak jatuh kepada kekufuran. Jadi sama-sama rukun Islam, tetapi tentu berbeda kedudukannya. Nah, tentu sholat punya kedudukan yang lebih. Di sorga itu banyak pintu-pintunya. Nah, Ar-Rayyan itu salah satu pintu yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Kalau dia sholat, kalau dia puasa, tentu keutamaannya akan lebih besar lagi. Dia bisa masuk dari pintu mana saja. Bahkan ada orang-orang yang bisa masuk dari pintu mana saja, kecuali Ar-Rayyan tentunya. Seperti perempuan. Nah, perempuan, kata Rasulullah SAW, "Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti." Perempuan itu apabila dia salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, tidak berzina, kemudian mentaati suaminya, kelak di hari kiamat, kata Nabi SAW, dikatakan kepada dia, masuklah engkau hai wanita dari pintu mana saja yang engkau suka ke dalam surga. Wah, ini lebih lagi karena apa? Dia sholat 5 waktu pertama, kemudian puasa Ramadan, tidak berzina, kemudian taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Nah, jadi pintu surga itu banyak, dan salah satunya Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa Ramadan. Dia bisa masuk dari situ, bisa masuk dari pintu yang lain, ya misalnya pintu untuk orang-orang sholat dan segala macamnya. Dan perlu diketahui bahwa sholat 5 waktu adalah kelak ibadah penentu. Bagaimana maksudnya ibadah penentu itu? Yang pertama dihisab dari amal ibadah kita itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya ikut baik. Maksudnya apa? Orang
Kalau dia tidak sholat, percuma dia puasa. Puasa Ramadan dia. Tapi dia tidak sholat 5 waktu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena dia sudah tidak sholat, tidak ada gunanya lagi. Jadi kalau dia sholatnya baik, otomatis ibadah-ibadah yang lain itu ikut baik. Biasanya seperti itu. Kalau kita lihat seseorang ingin tahu bagaimana baik tidaknya dia, maka lihat bagaimana hubungan dia dengan sholat. Kalau baik sholatnya, disiplin dia jaga sholatnya itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maksudnya tepat waktunya, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang baik, dan ibadah serta akhlaknya juga akan baik. Dan baik buruknya orang berkaitan dengan sholat ini tergantung baik buruknya sholat dia juga. Semakin sempurna dia menunaikan ibadah sholat itu sesuai rukunnya, berjamaah dan khusyuk, ikhlas, maka semakin baik pula dia. Ada orang dia rajin ke masjid Ustaz, tapi akhlaknya tidak baik. Bisa jadi dia rajin ke masjid, keikhlaskannya Allah yang lebih tahu apakah dia ikhlas atau tidaknya. Terus dia menunaikannya sesuai dengan tuntunan atau khusyuk, tumakninah atau tidak. Semua ini tidak lepas. Karena ada orang yang sholat hanya jasad dan raganya saja, sementara hati dan pikirannya entah kemana-mana. Ya, jadi sholat itu, ada orang dia sholat tapi dia melakukan juga perbuatan keji dan mungkar. Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Penyebabnya apa? Sholatnya belum benar. Kalau sholat itu ditunaikan dengan benar, insya Allah orang itu akan menjadi baik. Jadi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tidak ada kebaikan atau tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak menunaikan salat. La hadda fil Islam liman la salata lahu. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak menunaikan salat. Jadi hubungannya salat itu adalah penentunya nanti di hari kiamat, penentu untuk amal ibadah yang lainnya. Karena salat itu nomor 2 setelah syahadat. Kalau salatnya baik, diterima, tentu pahalanya ibadah puasa juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tetap salat sebagai penentu kita. Maka mari kita jaga ibadah salat kita. Bagi laki-laki, usahakan selagi tidak ada uzur untuk mendatangi panggilan azan dimanapun kita berada, kecuali musafir mungkin ya, atau ada uzur sakit, atau hujan lebat, atau ketiduran bukan disengaja tidur. Ada uzur-uzur sehingga dia tidak mendatangi masjid atau musola atau tempat-tempat di mana dikumandangkan azan. Bagi wanita silakan mau ke masjid selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, atau sholat di rumah, dan itu lebih baik. Boleh ke masjid tetapi sholat di rumahnya lebih baik. Kalau tarawih tentunya berjamaah dengan imam karena adanya keutamaan untuk sholat bersama imam sampai selesai. Allahu a'lam bishawab. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh Ustaz, sah atau tidak kalau kita berbuka puasa itu kita sesuai waktu tapi azan belum bunyi gitu, belum berkumandang, boleh nggak itu? Ustaz, apakah boleh kita berbuka puasa sesuai waktu tapi azan belum berkumandang? Dia sudah masuk, cuma orang belum azan. Boleh. Ya, azan itu penanda masuknya waktu. Kalau seandainya tidak ada yang azan tapi sudah terbenam matahari, tetap kita berbuka. Misalnya kita sedang berada di tempat tidak terdengar azan, bagaimana? Ya, jadi tetap kita berbuka apabila sudah masuk waktu berbuka. Dan bisa jadi muadzin itu dia belum azan karena dia sudah buka di luar. Ya, jadi bagi orang yang tidak tahu waktu, maka dia menandakannya dengan azan. Tapi kalau kita tahu jadwal berbuka itu, waktu perkiraan berbuka itu terbenamnya matahari, maka kita mengikuti waktu yang berbuka itu. Kemudian kalau azan, kadang masjid sekarang kan saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Ya. Yang satu sudah azan, yang satu belum azan. Nah, ya. Jadi patokannya adalah terbenamnya matahari, atau kalau kita tidak bisa, karena kalau di kota ini kan tentu sulit kita untuk menyaksikan dan melihat kapan matahari terbenam. Maka ada perkiraan waktu yang sudah diberikan itu, maka kita bisa
dengan mengikuti itu, kemudian nanti kalau kita tidak ada waktu, tidak tahu waktu masuknya jam berapa, kita bisa menandakan dengan kumandang azan. Jadi boleh ya, boleh kita berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka walaupun kita tidak mendengarkan azan atau tidak ada yang azan. Jamaah semuanya, sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.